Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya Javaloka Semaradana Katulistiwa merupakan bagian dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Saya tetap mengambil PT Fori sebagai eh, materi untuk menjawab atau mengisi atau menyelesaikan UTS saya. Saya izin menjelaskan ya Ibu, Bu Elisa, saya izin menjelaskan. Oke. Good Corporate Governance tentang PT Fore TBK. Ya, anggota kelompok 5 orang, maksud saya, Jaka Lukas Mendekat Peristiwa. Kemudian kita bagi dengan beberapa bab, yaitu yang menjelaskan tentang profil perusahaan, kemudian masalah keagenan, penerapan prinsip GCG, evaluasi tata kelola, dan rekomendasi seperti apa yang akan kita berikan untuk kita jelaskan. Nah, profil perusahaan. PT Fore Kopi Tbk berdiri pada tahun 2018 yang berkantor pusat di Jakarta. Bergerak dalam bidang usaha food and beverage atau yang gampangnya retail kopi. Di seluruh mall bisa kita temukan PT Fore ini sangat jaya lah dibanding pesaing-pesaingnya. Kemudian model bisnis, konsep bisnis seperti affordable premium coffee yang menggabungkan bisnis kopi dengan teknologi digital, yang mana pemesanan produk dapat dilakukan melalui aplikasi dan platform online, serta target konsumennya yaitu anak muda dan kaum urban. Nah, affordable premium coffee ini bisa dibilang harganya lumayan mahal, tapi dapat dibeli lah, rasanya ya mahal dikit lah. Ya, target pasarnya tetap kaum muda dan kaum urban, yang dimana sekarang itu eh, orang cenderung melepas rileks itu ya dengan ngopi, dengan nongkrong. Anak-anak muda sekarang eh, karakternya seperti itu. Kemudian perkembangan perusahaannya berkembang pesat dengan ratusan gerai di Indonesia dari luar negeri serta menjadi salah satu brand kopi lokal dengan pertumbuhan yang sangat cepat. Jadi perkembangan sangat cepat baik di Indonesia maupun luar negeri menjadi satu brand kopi lokal dengan pertumbuhan sangat cepat. Dapat dilihat dari data yaitu pada tahun 2025 melalui BI. Jadi PT Forin mampu melantai di BI pada tahun 2025 dan mendapatkan atau menghimpun dana sekitar 353,44 miliar, digunakan jelas untuk ekspansi gerai, pengembangan teknologi, dan modal kerja. Sangat bagus, sangat bagus. Kemudian apa saja sih konflik keyakinan dan tata kelola particular TBK yang mungkin terjadi? Ya, tiga kita jelaskan dulu. Tiga pilar utama tata kelola PT Fore terdiri dari tiga, yaitu pemilik owner yang di BI atau di Bursa Efek Indonesia jelas jelas datanya itu 78,9%. Investor institusi dan masyarakat. Jadi pengendali 78 selaku pemilik, kemudian investor institusi dan masyarakat. Kemudian manajemen terdiri dari dewan komite, dewan direksi, komite utama, komisaris seperti itu. Dan operasional gerai, manajemen operasional gerai. Kemudian stakeholder eksternal ini meliputi petani kopi, pengrajin, area lokal, barista, karyawan, konsumen, dan regulator, yaitu di sini BI dan OJK. Stakeholder eksternal itu orang-orang yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan bisnis kopi PT Fori ini. Kemudian analisa potensi konflik keagenan dan tata kelola PT Fori Kopi Indonesia, yaitu konflik pemilik versus manajemen. Nah, dijelaskan bahwasanya eh, pemilik atau publik retail menginginkan pembagian dividen secara berkala, jadi terus-terusan ada dividen-dividen supaya investor-investor ini juga mendapatkan balik modal yang bagus seperti itu ya. Seperti kita investor, saya juga salah satu dari minoritas pemegang saham PT Forum mendapatkan dividen-dividen. Nah, tapi di sisi lain manajemen melihat, wah ini jangka pendek, dia inginnya jangka panjang. Untuk apa? Untuk mendanai perusahaan ini supaya dapat ekspansi atau membuka gerai baru di kota. Semakin banyak ekspansi, jelas manajemen ingin memajukan atau mengembangkan PT Fore ini. Dengan banyaknya gerai, otomatis akan menambah keuntungan. Seperti itu. Dan tekanan kerja jangka pendek. Pasar modal menuntut pertumbuhan laba kuartal yang instan. Nah, pasar modal menuntut pertumbuhan laba, harus untung, saham naik. Sedangkan manajemen fokus pada investasi jangka panjang seperti digitalisasi aplikasi, inovasi lini produk, dan keberlanjutan. Nah, hampir sama dengan poin yang pertama.
Tapi ini lebih detail di mana pasar saham investor-investor menuntut untuk pertumbuhan laba terus-terusan naik, 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 naik. Di sisi lain manajemen fokus pada investasi jangka panjang seperti ya pembentukan digitalisasi supaya tidak terjadi istilahnya pencurian data, kemudian inovasi lini, kemudian keberlanjutan, digitalisasi pencurian pencurian data dan kemudian mempermudah untuk anak-anak muda ini istilahnya membuka istilahnya laporan keuangan atau strategi bisnis dari PT Fore sehingga lebih dapat dilihat masyarakat. Kemudian berlanjutan. Ya, lanjut ke poin konflik kemungkinan potensi konflik kedua itu komunikasi publik, minoritas dan pengendali. Pemegang kendali mutlak lebih dari 78%. Keputusan dalam saham RUPS berposisi bias hanya menguntungkan visi pendiri kapital venture awal. Nah, ini jelas. Kalau bagi saya setuju. Cuman, ini satu menjadi konflik. Kadang kalau orang-orang nggak ngerti untuk saham minoritas, kadang merasa diabaikan suaranya. Tapi ya, faktanya atau realita di lapangan memang lebih condong yang didengarkan atau yang kebijakan-kebijakan yang diambil adalah yang lebih menguntungkan pengendali di sini. Kemudian resiko transaksi afiliasi, potensi konflik kepentingan jika Foreign melakukan transaksi pasukan mesin atau biji kopi dengan perusahaan terafiliasi yang dinilai kurang arm's length atau tidak adil bagi investor minoritas. Nah, kadang kita sebagai investor minoritas kan melihat kan laporan-laporan atau isu-isu yang sedang menghampiri PT Fore. Kadang kalau kita melihat, oh PT Fore kerjasama loh dengan Oten Coffee, kita melihat, wah apakah tidak malah merugikan? Karena kan sama bidangnya, kopi dengan kopi. Ketika Oten Coffee naik, nanti PT Fore jadi tidak naik. Ya, seperti itu kekhawatiran kami selaku pemilik saham minoritas dari PT Fore. Kemudian potensi konflik ketika itu manajemen dan ekosistem operasional. Tekanan efisiensi, fisik, kesejahteraan masuk. Nah, manajemen berharap bisa membeli bahan baku dengan harga stabil kalau bisa turun. Di sisi lain, petani ingin harganya naik. Nah, ini kan konflik lah ya. Manajemen ingin menghemat, petani ingin harganya naik. Kemudian standarisasi versus beban kerja. Kompetensi internal yang ketat dan target kecepatan penyajian aplikasi berisiko memicu burnout karena tidak diimbangi dengan kompetensi yang adil. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya kompetensi internal yang kuat itu menghasilkan penyajian yang sangat baik. Cuman di sisi lain juga ketika karyawannya terbatas akan menimbulkan dampak stres bagi karyawan karena merasa kerjaannya sangat banyak. Nah, seperti itu. Kemudian komitmen hijau versus barrier. Nah, tagline forest responsible menggunakan bahan daur ulang menuntut biaya operasional lebih tinggi. Nah, ketika PT Fore ini dituntut untuk menggunakan teknologi hijau atau ya perkembangan untuk tujuan akhirnya daur ulang, ini pasti akan membutuhkan biaya yang tinggi. Sedangkan harapan manajemen dari PT Fore juga efisiensi. Nah, ini kan juga konflik. Satunya butuh biaya tinggi agar dampak ke lingkungan itu bagus. Satu sisinya efisiensi. Nah, itulah. Kemudian penerapan prinsip GCG ya, terdiri dari lima, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran. Transparansi. PT Fore Kopi Indonesia telah menerapkan prinsip transparansi melalui penyampaian informasi yang relevan pada publik. PT Fore Kopi Indonesia Tbk menerbitkan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan yang memuat informasi keuangan strategi bisnis serta kinerja perusahaan pada website resmi serta pada Bursa Efek Indonesia. Penerapan prinsip BCG tentu saja ketika perusahaan sudah melantai atau melandai di pas Bursa Efek Indonesia, pasti mereka diwajibkan oleh regulator yakni BI dan OJK untuk mengungkapkan laporan tahunan, kemudian strategi bisnis mereka, kemudian aspek hukum mereka, badannya, pemiliknya siapa, seperti itu pasti sudah transparan. Ketika sudah melantai, berarti sudah di ACC oleh Bursa Efek Indonesia dan OJK melalui penyeliaan mereka, penilaian mereka. Kemudian akuntabilitas. Penerapan prinsip akuntabilitas pada PT Fore tercermin dari adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Nah, ini
Akuntabilitas dituntut kita untuk nyusun struktur yang jelas. Jadi ada pengawas, ada yang bagian fungsi, nanti kerja. Fungsi dan pengawas itu harus dibedakan. Nah, kalau disusun ini berarti kan susunan tanggung jawab antar direksi yang megang jabatan ini siapa, komite ini siapa, udah jelas. Kalau ada susunan seperti ini, berarti udah akuntabel. Nah, prinsip ini mensyaratkan organisasi tugas dan sistem pelaporan yang jelas. Indikator pengukuran dapat berupa adanya mekanisme audit internal, eksternal, dan telah dilakukan oleh PT Fore. Nah, jelas penerapan akuntabel ini sangat apa ya penting lah. Biasa paling penting akuntabel, di mana supaya tidak tidak hanya satu orang yang memegang kekuasaan atau dominan. Jadi adanya check and balance lah kalau dalam bahasa pemerintahan seperti itu. Kemudian masuk ke poin nomor 3, yaitu responsibilitas atau tanggung jawab. PT Fore Kopi Indonesia Tbk menunjukkan tanggung jawabnya melalui kepatuhan terhadap regulasi serta kepedulian terhadap aspek sosial. Nah, Fore telah melakukan kepatuhan terhadap regulasi pasar modal tentu karena dia sudah melantai di pasar di Indonesia. Tentu dia telah melaksanakan bertanggung jawab atas kepatuhan-kepatuhan apa aja yang dipenuhi sebelum melantai ke Bursa Efek Indonesia. Kemudian keterlibatan dalam pengembangan industri kopi lokal dan termasuk kerjasama dengan petani atau supplier kopi. Nah, PT Freeport TBK juga tidak hanya berfokus pada profitabilitas atau profit atau keuntungan atau pengembangan bisnis atau pengembangan bisnisnya aja atau ekspansi bisnis, tapi juga melibatkan atau menitik beratkan juga kepada keberlangsungan bisnis kopi ini seperti apa sih? Petani-petani kopi ini juga ikut mendapatkan keuntungan atau tidak? Supplier kopi juga terus mendapat keuntungan tidak? Makanya tidak hanya berorientasi pada profit, tapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Jadi eh, semua orang yang stakeholder eksternal juga dapat keuntungan yang positif dari adanya PT Freeport TBK. Juga tidak menghilangkan aspek menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan itu tidak harus dievaluasi juga. Apakah ini menimbulkan dampak lingkungan? Konteks dampak lingkungan ini apakah masyarakat sekitar ini menjadi terganggu seperti itu? T4 sudah cukup bagus. Karena dengan tadi adanya pelatihan-pelatihan untuk barista, kemudian pembelian dari petani lokal, itu kan sudah cukup menjelaskan untuk tanggung jawab dari PT Fore untuk keberlangsungan bisnis kopi. Kemudian independensi. PT Freeport memisahkan fungsi pengelolaan dan pengawasan perusahaan agar tidak terjadi dominasi satu pihak. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi dari di akuntabel tadi. Dalam pengambilan keputusan, struktur tata kelola perusahaan yang terdiri atas Dewan Komisaris, Direksi, Komisaris Independen, Komite Audit, dan Audit Internal. Sehingga masing-masing organ perusahaan memiliki tugas dan fungsi yang terpisah. Nah, ini. Ketika suatu perusahaan itu sudah dibagi-bagi tanggung jawabnya, maka aspek independensi ini antara satu dan lainnya, fungsi lainnya akan saling check and balance karena tidak terpengaruh satu sama lain seperti itu. Pelaksanaan pengawasan dan audit dilakukan secara independen dan profesional untuk memastikan proses pengendalian perusahaan secara objektif tanpa intervensi pihak tertentu. RUPS dilaksanakan secara luring dan daring melalui sistem ACKC sehingga seluruh pemegang saham dapat berpartisipasi secara independen dan transparan dalam pengambilan keputusan. Saya selaku pemilik, mantan pemilik, karena saham-saham sudah saya jual karena udah untung, itu eh, sebagai minoritas pemegang saham, dengan adanya RUPS, kemudian dilaksanakan secara luring dan luring melalui sistem isi-kisi ini menjadi kayak dirangkul lah. Oh, kita tahu bisnis strategi bisnis seperti apa. Kemudian apakah ketika kita menaruh investasi kita di sini dapat untung? Kan kita selaku investor inginnya untung. Kalau dengan ini meskipun kita tidak bisa memberikan suara ya, kan suara kita pasti didengar karena kan pasti suara kita didengar kecil lah ya, nggak terlalu didengar. Tapi seenggaknya kita tahu ke depan langkah bisnis apa yang diambil oleh PT Foreign ini menjadi kita tahu. Jadi kita punya positif pemikiran positif. Oh bener kok yang dituju atau strategi bisnis yang dilaksanakan itu bener kok sesuai dengan jalannya. Kemudian kewajaran. Nah ini penting juga ini poin terakhir yaitu memberikan hak yang sama pada seluruh pemegang saham dalam memperoleh informasi perusahaan. Nah ketika kita seluruh pemegang saham atau investor ini
tahu akan strategi bisnis apa, kemudian regulasi-regulasi apa yang tadi dipenuhi, kita menjadi tahu informasi perusahaan. Jadi kita bisa menilai selaku orang akademisi yang bisa menilai, oh ini perusahaan ini wajar nggak ya? Dia perusahaan bergerak di bidang A. Cuman bidang A ini kan untuk pasar yang sekarang kurang untung. Kok dia bisa labanya meningkat sedemikian rupa kan nggak wajar. Nah, nilai wajar ini penting untuk kita sebagai akademisi atau pemegang saham atau investor. Nah, seperti itu. Kemudian perusahaan menerapkan kesempatan kerja yang inklusif dan tidak diskriminatif terhadap karyawan. Nah, terbukti dari data di akhir 2025, Fore memiliki lebih dari 4.300 karyawan. Nah, ini kan memberikan dampak yang baik ya bagi lingkungan dan masyarakat. Jadi, tenaga kerja terserap penuh. Nah, memberikan kesempatan kerja. Nah, apalagi kita lihat dominasinya 45% perempuan dan sisanya laki-laki. Nah, itu kan berarti kan imbang, tidak terlalu condong laki-laki banget. Nah, perempuan juga bisa kerja. Kemudian Fore memberikan pelatihan dan pengembangan karir secara adil ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. PT Fore juga istilahnya turut serta lah dalam pengembangan pelatihan bagi para karyawannya untuk istilahnya ketika dia sudah tidak bisa di Fore lagi, dia ingin mencoba menjadi eh, seorang bisnismen sendiri atau seorang wira swasta atau wirausaha, dia bisa kok ada keahliannya yang telah diberikan belajar seperti itu. Selain menjaga kualitas juga penting untuk masa depan si karyawan. Oke. Kemudian transparansi, efektivitas penerapan GCG PT Freeport Indonesia. Kita lihat dari poin-poin yang kita jelaskan tadi, transparansi PT Freeport seperti apa sih? Nah, transparansi. Prinsip transparansi telah ditetapkan cukup baik. Nah, sudah dijelaskan tadi, berarti kita nilai, oh cukup baik loh ini. Sudah terbuka, sudah melantai DBI, itu menyediakan informasi yang cukup. Nah, yang cukup. Untuk investor itu percaya untuk menaruh dananya atau modalnya seperti itu. Bisnisnya juga relevan dengan pasar yang sekarang. Anak muda suka kopi seperti itu. Kemudian kelebihannya kita jelaskan informasi keuangan dan 80% mudah diakses publik. Adanya keterbukaan terkait strategi bisnis. Poin ketiga, transparansi mendukung kepercayaan investor. Poin keempat, pelaksanaan RPS dan paparan publik. Poin terakhir, pengungkapan tidak adanya perkara hukum material dan sanksi administrasi. Ya, catatannya apa? Saya berikan dua poin aja ya, yaitu transparansi masih berfokus pada kewajiban formal pasar modal. Nah ini saya bilang tadi cukup, maksudnya cukup itu tidak secara mendalam, bagus tapi tidak sangat bagus gitu. Nah, belum sempurna, karena kesempurnaan hanya milik sang pencipta. Nah seperti itu. Kemudian makanya perlu kita benahi. Ya, bisnis yang baik itu bisnis yang tahu resiko, yang tahu kelemahan, selalu memperbaiki. Nah, seperti halnya kewajiban formal ini cukup, cuman perlu ditambah-tambah yang lebih detail. Kemudian informasi terkait GCG pada situs web masih dalam proses. Oh. Nah ini belum terdapat pengungkapan mendalam mengenai efektivitas pengendalian internal dan manajemen risiko. Nah ini pengendalian internal dan manajemen risiko ini maksudnya ya dewan direksi, kemudian komite yang duduk di manajemen itu harusnya diberikan target. Target tahun ini sekian. Apakah dia mampu? Mampu, misal mampu. Aspek-aspek apa aja yang telah dipenuhi? Apakah ada aspek yang dilewati atau tidak? Nah ini kan berarti kan manajemen risiko bermain di sini. Oh, resikonya udah aspek-aspeknya udah dipenuhi semua, berarti bagus. Resikonya tidak ada. Tapi pasti ada resiko di situ. Misal aspek A langsung ke C. Oh, kenapa B tidak ada? Bisa berikan penjelasan ketika penjelasannya baik. Berarti memang wajibnya dihilangkan aspek B. Oh, berarti kan saling evaluasi. Nah, seperti itu. Kemudian akuntabel. PT telah memiliki struktur organisasi yang jelas antara dewan komisaris dan direksi. Hal ini menunjukkan adanya pembagian tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang jelas. Kelebihannya tadi susunan organisasi jelas. Adanya mekanisme audit internal ini penting untuk evaluasi. Kemudian untuk mencari celah kebocoran anggaran, kebocoran sistem, eh, kebocoran dari pemangku jabatan ini apakah ada kebocoran. Nah, seperti itu. Kemudian catatan evaluasinya apa? Belum dijelaskan secara rinci indikator pengukuran kinerja manajemen. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, bahwasanya eh, para pemangku
manajemen atau jabatan manajemen ini harus diberikan target-target untuk mengetahui aspek-aspek mana yang telah dipenuhi dan aspek apa aja yang belum dipenuhi. Nah, maka kita koreksi indikator-indikator pengukurannya di situ. Terus kemudian belum adanya informasi terkait whistleblowing sistem atau evaluasi direksi. Nah, ini penting juga. Di mana whistleblowing ini bagi kami salah satu pemegang saham minoritas PT Fore bisa ikut berpartisipasi untuk menyuarakan langsung ke Dewan Direksi. Duh, apakah Dewan Direksi ini secara background itu cakap untuk bisnis kopi ini atau bergerak dalam bidang bisnis kopi ini, cakap untuk mengemban jabatan itu atau tidak? Atau ada strategi-strategi bisnis yang dirasa kami selaku selaku investor ini merasa oh aneh atau keluar dari jalur bisnis yang seharusnya. Nah, seperti itu. Makanya bisa ini sebagai aduan seperti itu. Kemudian responsibilitas atau bertanggung jawab, perusahaan menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi pasar modal serta memiliki perhatian terhadap aspek sosial dan hubungan dengan supplier atau petani kopi lokal. Nah, kelebihannya mematuhi regulasi pasar modal tentunya karena sudah melandai di pasar BI. Kemudian memiliki kepentingan terhadap lingkungan bisnis dan stakeholder dibuktikan dengan pembagian saham dan istilahnya pengembangan untuk barista, kemudian pembelian biji kopi dari petani lokal seperti itu, kemudian mendukung pengembangan industri kopi lokal sama seperti poin kedua, kemudian pengembangan kompetensi direksi, dan ini diberikan dengan pelatihan-pelatihan untuk para direksi, kemudian dewan komisaris dan jajaran-jajarannya. Evaluasinya apa? Program tanggung jawab sosial perusahaan belum dijelaskan secara mendalam. Nah, tanggung jawabnya seperti apa sih? Maksudnya mendalam di sini ketika terjadi kegagalan atau kesalahan dalam suatu bisnis itu tanggung jawab dari dewan direksi ini apa? Nah, kan belum bicara secara mendalam. Dia hanya memberikan kelebihan-kelebihan dari PT Fore ini. Bahwasanya telah dilaksanakan program A, B, C, D untuk sebagai langkah tanggung jawab itu aja. Jadi istilahnya reward and punishment-nya belum jelas. Nah, seperti itu aja. Kemudian sistem Mr. Bolang masih dalam tahap penguatan. Nah, ini seperti yang saya jelaskan di poin di atas. Kemudian poin keempat, independensi. Penerapan prinsip independensi di PT Freeport sudah berjalan dengan baik karena perusahaan telah memisahkan fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan. Ketika suatu perusahaan itu sudah bisa memisahkan antara fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan, itu sudah sangat baik bagi saya karena sudah sangat cukup karena eh, faktor kepentingan tidak lagi terlalu kuat atau terlalu overpower. Seperti itu. Kemudian kelebihannya terdapat pemisahan fungsi pengelolaan dan pengawasan perusahaan. Adanya dewan komisaris, komisaris independen, komite audit dan audit internal. Pengawasan dan audit dilakukan secara independen dan profesional. Dan catatannya apa? Kita lihat. Independensi komisaris dan komite audit perlu terus dijaga dari potensi konflik kepentingan. Nah, kita harapkan selaku investor ini untuk independensi perlu dijaga. Apalagi pengangkatan suatu pejabat dalam jabatan yang tidak sesuai dengan backgroundnya, itu menjadikan sinyal bahaya. Makanya perlu dijaga. Jadi ketika backgroundnya memang pengawas atau audit, itu backgroundnya harus hukum. Nah, seperti itu. Kemudian pengambil keputusan itu harusnya backgroundnya manajemen. Nah, seperti itulah kalau kita lihat dari gelar atau dari lulusan. Seperti itu. Jangan karena faktor keluarga, faktor family, kita naik-naikin aja di jabatan yang tidak sesuai dengan backgroundnya. Seperti itu. Pengawasan independen perlu diperkuat seiring dengan ekspansi bisnis perusahaan. Nah, patut kita ingat, bisnis dulu untuk program pengajaran anak di luar sekolah atau bahasa anunya les-lesan ya bahasa Indonesianya ya pembelajaran di luar sekolah Primagama PT Primagama dulu sempat jaya di tahun ya 2000-an awal 90-an akhir lah itu sempat jaya namun kenapa sekarang tidak terlihat karena strategi ekspansi bisnisnya salah dia hanya memikirkan ekspansi bisnis tanpa melihat ekonomi dia atau budgeting dia itu cukup nggak budget dia cukup tidak nyata tidak cukup ekspansi hanya selembar perjanjian semata tanpa didukung dengan istilahnya penilaian yang kuat atau tanggung jawab yang kuat sehingga yang di pelosok-pelosok Primagama kualitasnya tidak sama dengan Primagama yang di pusat. Nah ini tadi menjadikan contoh bagi PT Fore ketika ekspansi juga istilahnya standar dan kualitas harus tetap dijaga. Jangan sampai ketika misal di tempat saudara-saudara kita di Papua PT Fore berdiri, cuman kok jelek gini, kemudian masuk ke sosial media langsung netizen chat bla 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 langsung turun kepercayaan nah itu bisa rusak susu setitik rusak susu belanga nah itu
ungkapan yang jelas. Oke, lanjut. Kewajaran. Prinsip kewajaran tercermin dari Kementerian Perindustrian untuk menjaga keterbukaan informasi pada seluruh pemegang saham dan memangku kepentingan secara setara. Nah, kelebihannya apa? Seluruh pemegang saham memperoleh hak dan akses informasi yang sama. Perusahaan menerapkan kesempatan kerja yang inklusif dan tidak diskriminatif. Terdapat program pelatihan dan pengembangan karir bagi karyawan. Nah, evaluasinya apa? Perlu peningkatan sistem pengaduan dan pelindungan hak karyawan, misal bullying tadi. Kemudian evaluasi terhadap kesejahteraan dan penghargaan karyawan. Ini reward and punishment. Karyawannya baik, pejabatnya baik, dikasih reward. Tuh, makanya poin-poin tadi target dipenuhi apa enggak, itu ada rewardnya. Punishment juga harus benar-benar punishment. Jangan hanya minta maaf dan selesai sudah. Kesetaraan kesempatan promosi jabatan perlu dipastikan secara konsisten. Nah ini, ketika promosi harus dipastikan bahwa background dari orang yang akan dipromosikan ini cocok atau sesuai dan memang mampu untuk mengemban jabatan ini. Kemudian rekomendasi saran perbaikan. Memperkuat fungsi audit internal dengan meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dana IPO, memastikan laporan keuangan akurat dan transparan. Kemudian poin kedua terkait rekomendasi dan perbaikan yaitu meningkatkan keterbukaan informasi. Yang pertama menyampaikan laporan perusahaan secara tepat waktu, kemudian memberikan informasi yang jelas mengenai strategi bisnis dan risiko, membangun hubungan yang lebih baik dengan investor. Terus kemudian jika keseimbangan ekspansi dan profitabilitas ini poin ketiga. Poin-poin subpoin di bawahnya itu ekspansi gerai harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan perusahaan. Nah, ini tadi yang saya jelaskan saya berikan contoh PT Primagama. Itu. Perusahaan perlu menjaga arus kas dan efisiensi operasional. Arus kas dijaga, kemudian efisien, jangan jor-joran. Nah, kemudian poin terakhir ini penting banget. Memperkuat manajemen risiko. Mengidentifikasi risiko bisnis sejak awal. Kemudian menyiapkan strategi menghadapi persaingan industri kopi. Nah, poin tiga poin tadi, memperkuat fungsi audit internal, meningkatkan terbukaan informasi dan menjaga keseimbangan ekspansi dan profitabilitas itu poin-poinnya lebih ke penguatan. Sudah baik tapi ditingkatkan gitu aja. Nah, kalau di poin keempat atau poin terakhir, memperkuat manajemen resiko, ini perlu digarisbawahi bahwasanya eh, bisnis yang baik itu tahu resikonya dia di depan. Jangan di belakang. Ketika di belakang sudah end semua perusahaan bangkrut dan tutup. Nah, ketika dia tahu, oh ini resiko bisnis ke depan kemungkinan A, B, C, D harus dia tahu. Kemudian menyiapkan strategi bisnisnya. Nah, di tahun ini memang saya akui bahwa kopi ini menjadi top leader bisnis yang sangat menguntungkan. Karena saya jelaskan di awal tadi, masyarakat sekarang dengan kondisi ekonomi yang sekarang itu ada bahasa ekonomi yaitu lips effect atau lipstick effect, sorry, lipstick effect, di mana masyarakat hanya mampu memberi produk kecil tapi terkesan mewah, satunya kopi, tidak mampu tidak mampu membeli aset seperti rumah dan motor karena sangat mahal. Kendaraan pun sekarang banyak tapi condong ke kredit. Nah, seperti itu, kredit kan utang. Nah, ketika bisnis kopi ini mencapai puncaknya, pasti orang-orang kan juga ingin, oh, bisnis kopi aja, bisnis kopi aja. Akhirnya persaingan menjadi sangat ketat. Nah, bisnis apa untuk menjaga kualitas dan kestabilan dari PT For ini supaya tetap terjaga di puncaknya? Nah, seperti itu. Mungkin sekian dari saya Lukas Merdeka Tulistiwa untuk menjelaskan, kemudian menjawab, kemudian menyelesaikan ujian tengah semester saya. Saya pakai PT Fore TPK selaku salah satu perusahaan yang kami angkat melalui kelompok 5 kami yang eh, kami putuskan untuk kita presentasi sendiri-sendiri. Nah, sekian Ibu, selamat pagi, siang, dan sore, selamat malam. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih.